Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk? Abdul, Pak. Abdul, Pak. Madura, Pak. Kalau saya apa? Ikut Toriko, Pak. Ikut OPM. OPM kan di Papua ya? Madura. OPM betul Madura. Mau. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi pada materi kemarin kita telah belajar tentang perbedaan sumber daya, di mana ketika di daratan tinggi, di kota sama di pesisir itu kan beda. Sumber daya alamnya kan beda-beda. Seperti kan kita contoh di Ponorogo saja. Di Ponorogo ada laut nggak? Nggak ada. Tapi kalian pernah makan ikan? Ikan apa? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ikan sarden. Ikan nggak perlu di laut. Ikan asin. Ikan asam. Ikan gabus. Sapu-sapu. Sapu-sapu. Oh, ikan Jadi gimana ceritanya? Di Ponorogo nggak ada laut, tapi kalian bisa makan tongkol, bisa makan tuna, bisa makan cumi-cumi. Karena ada yang jual. ada yang jual, Pak. Ada yang impor. Jadi materi kita hari ini adalah konektivitas antar ruang. Ya, sorry lah ya kalau nggak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Iya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jadi apa itu konektivitas antar? Kayak kelihatan nih. Tidak kelihatan, Pak. Jadi apa itu konektivitas antar ruang? Konektivitas antar ruang itu adalah hubungan atau keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain karena adanya aktivitas manusia untuk saling memenuhi kebutuhan. Nah, bagaimana bisa terjadi atau bisa sampai ada interaksi antar ruang? Ya karena ada kebutuhan yang berbeda di setiap wilayah seperti yang saya sampaikan tadi. Misal satu wilayah itu punya ikan seperti di Pacitan, terus di Ponorogo kan nggak punya. Dan Ponorogo bisa membeli ikan dari Pacitan. Nah, terus kita masuk faktor utama konektivitas. Faktor utama konektivitas itu ada tiga ya. Yang pertama ada regional komplementari, yaitu setiap wilayah memiliki kelebihan atau surplus dalam dan kekurangan sumber daya berbeda. Bisa dibaca contohnya baik kolaborasi. Sedangkan kota menghasilkan elektronik. Keduanya berinteraksi untuk saling melengkapi. Oke, jadi contohnya desa itu bisa menghasilkan beras. Nah, kota itu bisa menghasilkan misal barang-barang elektronik seperti HP, Inscom, dan lain-lain. Nah, kedua wilayah itu semisal kota itu butuh beras nggak? Butuh. Sedangkan desa itu perlu butuh alat-alat elektronik. Betul. Ya, betul. Jadi kayak semacam puzzle gitu. Di antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu saling keterkaitan. Seperti puzzle kan ada bagian yang menonjol, ada bagian yang bolong. Tapi kita bisa melihat keindahannya, kita bisa melihat polanya setelah tersusun. Faktor yang kedua yaitu
intervening opportunity, yaitu adanya perantara alternatif baru yang dapat melemahkan interaksi antar kedua wilayah. Oke, contohnya bisa dibaca Sawin. Sebelah sini. Wilayah A dan wilayah B awalnya saling wilayah A dan wilayah B awalnya saling melengkapi, kemudian muncul wilayah C yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih baik, maka hubungan antara A dan B melemah. Jadi suatu contoh itu wilayah A dan wilayah B seperti di gambar ini ya. Jadi ini ada wilayah A, wilayah A itu surplus sayuran dan juga minus ikan. Tetapi di wilayah B itu surplus ikan dan surplus ikan dan surplus sayuran. Surplus ikan tapi minus sayuran. Nah, awalnya kedua A dan B itu saling ketergantungan, saling membutuhkan antara satu sama lain. Terus kemudian muncul wilayah C. Wilayah C itu menyediakan ikan juga menyediakan sayuran. Nah, pada akhirnya wilayah A dan wilayah B membeli ikan dan sayuran itu dari wilayah C. Akhirnya apa? Akhirnya hubungan antara wilayah A dan wilayah B itu semakin lemah karena ada wilayah C tadi yang bisa menyediakan sumber dayanya dengan mungkin lebih baik, lebih murah ataupun lebih berkualitas. Terus kemudian kita masuk ke transferability atau kemudahan pemindahan dalam ruang. Jadi ketika fasilitas distribusi, fasilitas transportasi baik di darat, laut ataupun di udara itu semakin baik, maka interaksi antar wilayah itu bisa semakin baik. Seperti contohnya ya ini. Ini kelihatan nggak sih gambarnya? Gambar jalan rusak sama jalan berlumpur. Yang mana? Oh, kelihatan. Sebelah bawah. Ketekuk, Pak. Oh iya. Nah, ya, sudah. Kelihatan? Bapak ada di sini saja. Kira-kira konektivitasnya itu kuat yang mana? Yang sebelah kanan atau kiri? Kiri. Oke, kiri. Karena jalannya bagus dan juga terhubung jauh ya. Jalannya luas, jalannya halus. Ya, berbeda dengan yang di sebelah kanan ini kan jalannya agak mewah. Jadi itu sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Oke, kita selanjutnya bagaimana sih konektivitas antar ruang di lingkup Kabupaten Ponorogo? Oke, ini di sini ada 3 kasus ya. Jadi salah satu aja, kita bahas salah satu. Contohnya Mas Jagat bisa dibaca di sebelah atas. Baik, salah satunya yang pertama yaitu Denyut Pasar Legi, magnet ekonomi jalur Selingkar Wilis. Baik, jadi aktivitas di Pasar Legi Ponorogo berdenyut tanpa henti sejak dini hari. Pasar induk terbesar di Bumi Reok ini menjadi titik temu utama bagi komoditas pertanian dari wilayah daratan tinggi di sekitarnya. Jadi ambil contoh itu Pasar Legi, kalian tahu Pasar Legi kan? Nah, Pasar Legi itu jadi mengkoneksikan antara wilayah yang wilayah pesisir, maksudnya wilayah yang desa dan wilayah kota. Wilayah desa yang bisa menghasilkan sayurnya itu dijual ke Pasar Legi Ponorogo. Terus kemudian barang-barang yang ada di kota itu kan juga dijual di Pasar Legi. Dan sebelum pulang biasanya kan sambil membeli dari pasar itu untuk dibawa ke desa lagi. Itu salah satu contoh interaksi antar wilayah di Kabupaten Ponorogo.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Di sini nanti kelompok 1, sini kelompok 2, dan sini kelompok 3. Oke, silakan pilih salah satu. Pilih salah satu. Saya nih. Beri waktu 2 menit. 2 menit. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak, Pak. Oke, waktu habis. Silakan perwakilan kelompok untuk masuk ke depan. Oke, mulai dari sini kita saja. Oke, bisa dibaca kasusnya dan juga nanti Izin Pak, saya dari kelompok 3 perwakilan akan menjelaskan. Jadi permasalahannya yaitu desa Sukamaju menghasilkan banyak beras. Kota Sentosa membutuhkan beras, namun biaya pengiriman menjadi mahal karena harga bensin naik. Jadi yang pertama, faktor konektivitas apa yang terlihat? Yang kedua, apa masalah utamanya? Dan yang ketiga, berikan solusi sederhananya. Jadi yang pertama jawabannya faktor konektivitas transferability atau kemudahan pemindahan dalam ruang. Yang kedua, masalah utama, biaya transportasi atau pengiriman menjadi mahal sehingga distribusi beras terhambat. Yang ketiga, solusi sederhana. Yang pertama, memperbaiki efisiensi transportasi. Yang kedua, menggunakan kendaraan bersama. Yang ketiga, mencari jalur distribusi yang lebih dekat. Dan yang terakhir, menstabilkan harga bahan bakar. baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, jadi seperti itu tadi ya. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, semakin mudah fasilitas transportasinya atau semakin baik transportasinya, maka biaya pengiriman dan juga konektivitas itu semakin kuat. Biaya pengiriman juga semakin murah, barangnya juga bisa semakin banyak. Kelompok selanjutnya, yuk. Dari kelompok 3, faktor konektivitas regional komplementari atau wilayah saling melengkapi. 2. Mengapa kedua wilayah saling berhubungan? Karena masing-masing wilayah memiliki kebutuhan dan kelebihan yang berbeda sehingga saling membutuhkan. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika salah satu wilayah berhenti memasok barang? Yang pertama, kebutuhan wilayah lain tidak terpenuhi. Kedua, harga barang bisa naik. Ketiga, aktivitas ekonomi terganggu. Keempat, hubungan antar ruang menjadi lemah. Oke, baik. Jadi faktor konektivitas apa? Faktor konektivitas regional komplementari atau wilayah saling melengkapi. Oke, wilayah saling melengkapi. Jadi ada wilayah A yang bersumber daya tertentu
tertentu dan wilayah B yang surplus sumber daya tertentu. Jadi kedua wilayah itu saling melengkapi karena wilayah A butuh barang dari wilayah B dan wilayah B butuh barang dari wilayah A. Terus terakhir kelompok 3. Saya peraturan dari kelompok 2. Soalnya kota A biasanya membeli buah dari desa B, namun muncul desa C yang lebih dekat dan lebih mudah. Terus pertanyaan yang muncul, faktor konektivitas apa yang terlihat? Jawabannya intervening opportunity atau kesempatan saling berinvestasi. Lalu pertanyaan kedua, mengapa hubungan A dan B melemah? Karena kota A lebih memilih membeli dari desa C yang lebih dekat dan mudah sehingga interaksi dengan desa B berkurang. Lalu apa solusi untuk desa B? Yang pertama, menurunkan harga, lalu meningkatkan kualitas buah, mempercepat pengiriman dan mencari pasar baru. Terima kasih. Ya, jadi karena adanya intervensi dari wilayah C atau wilayah ketiga, maka hubungan antara dua wilayah itu bisa saling melemah karena wilayah A dan wilayah B ini sudah bisa memenuhi kebutuhan dari wilayah C, jadi tidak perlu saling bertukar kebutuhan. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya tadi konektivitas antar ruang adalah hubungan atau keterkaitan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain karena adanya aktivitas manusia untuk saling memenuhi kebutuhan. Terus faktor pemicunya ada karena saling ketergantungan, ada intervensi dan juga kemudahan dalam pemindahan barang atau jasa. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Pak. Baik, karena waktu kita sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, semangat belajarnya dari Bapak saya, dari Bapak akan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.